Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Nanatsu no Taizai chapter ke-343 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Kalau kalian terus mengikuti manga Nanatsu no Taizai, tentunya kalian masih ingat kalau di akhir chapter yang lalu, Arthur memang telah mengatakan kalau dia telah tahu bagaimana cara mengalahkan Cat, bukan? Dan tentunya kalian akan sangat penasaran tentang bagaimana cara Arthur mengalahkan Cat ini. Dan untungnya rasa penasaran kalian itu bisa langsung terobati pada chapter kali ini. Karena pada chapter kali ini Arthur langsung membuktikan perkataannya yang ia ucapkan pada chapter yang lalu itu. Seperti yang kalian tahu, setelah Cat memakan lengan Arthur, dia memang telah menjadi makhluk yang sangat kuat. Bahkan kekuatan yang dimiliki oleh Cat sudah saya anggap sangat tidak masuk akal. Karena dia memang telah dikatakan memiliki kekuatan yang sudah melampaui hidup dan mati. Oleh sebab itu, meskipun Cat diserang seperti apapun dan terluka separah apapun, dia tetap tidak bisa dikalahkan. Oleh sebab itulah, pada chapter yang lalu saat Arthur mengatakan kalau dia tahu cara untuk mengalahkan Cat, jujur telah membuat saya penasaran. Dan menariknya, ternyata cara Arthur untuk mengalahkan Cat memanglah dengan cara yang tidak biasa. Karena ternyata cara Arthur untuk mengalahkan Cat adalah dengan melahap Cat itu sendiri. Tentu saja kejadian ini sangat mengejutkan, karena memang sejak awal yang berencana melahap adalah Cat. Dan Cat yang ingin melahap Arthur untuk menjadi kekacauan memang memiliki kemampuan yang sangat hebat dalam hal melahap lawannya. Karena dia dengan kekuatannya dapat menyatukan rahangnya dengan bumi itu sendiri. Oleh sebab itulah, Cat yang memang seharusnya lebih unggul dalam hal melahap sama sekali tidak pernah menyangka kalau dirinya yang malah menjadi target akan dilahap. Tentu saja saat Cat akan dilahap oleh Arthur, dia mencoba melawan. Tapi bisa dikatakan kalau perlawanan yang diberikan Cat ini berakhir sia-sia. Karena meski bagaimanapun, Arthur adalah raja kekacauan yang seharusnya kekuatan Arthur memang jauh lebih unggul dari Cat sendiri. Jadi meski Cat masih mencoba melawan, tapi pada akhirnya Cat berhasil dilahap oleh Arthur. Dan meskipun saat Arthur melahap Cat, dia tidak memasukkan secara langsung Cat ke dalam tubuhnya, tapi setelah Cat berhasil dikalahkan, menurut Arthur sekarang Cat telah berada di dalam tubuhnya meski dia sendiri tidak tahu di bagian tubuh mana dari dirinya Cat berada sekarang. Tapi yang jelas menurut Merlin, setelah Cat berhasil dilahap oleh Arthur, kekuatan kekacauan telah kembali penuh di dalam diri Arthur. Karena memang sebelumnya karena lengannya dimakan oleh Cat, kekuatan kekacauan pada tubuh Arthur menjadi berkurang meskipun sedikit. Jadi sekarang karena Merlin telah mengatakan kalau kekuatan kekacauan telah sepenuhnya kembali pada diri Arthur, itu berarti sekarang Cat benar-benar telah dikalahkan. Dan itu berarti besar kemungkinan kalau musuh terakhir sekarang telah dikalahkan. Pedang suci Excalibur yang diceritakan diberikan oleh wanita danau kepada seorang manusia pada akhirnya diketahui kalau pedang ini bukan hanya sekedar pedang suci saja. Karena ternyata pedang suci Excalibur juga merupakan sebuah alat untuk membangkitkan kekacauan itu sendiri. Oleh sebab itu, saat Merlin ingin membangkitkan Arthur sebagai raja kekacauan, pedang suci Excalibur digunakan sebagai kuncinya. Dan menariknya, pada chapter kali ini setelah Arthur berhasil melahap Cat dan menurut Merlin kekuatan kekacauan sekarang telah sepenuhnya utuh dalam diri Arthur, pedang suci Excalibur mulai terlihat bagaimana bentuk sempurnanya. Karena memang seperti yang kalian ingat, setelah digunakan untuk membangkitkan Arthur, pedang suci Excalibur yang menghilang tiba-tiba memang muncul kembali. Tapi saat muncul kembali, pedang suci Excalibur ini masih belum ditunjukkan bentuk sempurnanya. Dan baru pada chapter kali inilah akhirnya pedang suci Excalibur ditunjukkan bentuk sempurnanya. Memang benar kemungkinan kenapa sebelumnya setelah muncul kembali pedang suci Excalibur masih belum dalam bentuk sempurnanya. Kalau menurut saya alasannya adalah karena kekuatan kekacauan itu sendiri masih belum utuh sepenuhnya pada diri Arthur. Karena memang saat pedang suci Excalibur muncul kembali adalah ketika lengan Arthur telah dimakan oleh Cat. Dan karena sekarang kekuatan kekacauan telah utuh sepenuhnya pada diri Arthur setelah Arthur berhasil melahap Cat, jadi pedang suci Excalibur pun mulai menunjukkan bentuk sempurnanya.
lengan Arthur memang telah dimakan oleh Cat. Dan jujur saja, kalau menurut saya pada awalnya alasan kenapa lengan Arthur tidak tumbuh kembali meski telah dikatakan kalau Arthur memiliki kekuatan yang dapat menciptakan dunia beserta isinya dengan hanya sebuah keinginan saja adalah karena kekuatan kekacauan yang ia miliki belum utuh sepenuhnya. Karena memang kekuatan kekacauan itu sendiri telah dicuri sedikit oleh Cat. Tapi menariknya, meskipun pada chapter kali ini kekuatan kekacauan telah sepenuhnya utuh dalam diri Arthur, lengan Arthur juga tidak diperlihatkan sembuh ataupun pulih. Dan jujur saja, melihat lengan Arthur yang tidak ditunjukkan sembuh ataupun pulih ini sedikit membuat saya kecewa. Karena jujur saja, jika melihat penjelasan kekuatan kekacauan yang ada pada diri Arthur yang dikatakan dengan kekuatan itu Arthur dapat menciptakan dunia beserta isinya hanya dengan sebuah keinginan saja, seharusnya Arthur bisa dengan mudah menumbuhkan kembali tangannya yang telah terpotong. Tapi hal itu malah tidak terjadi. Jadi yang membuat saya sedikit kecewa mengetahui hal ini adalah jika Arthur saja tidak bisa menumbuhkan kembali tangannya yang telah dimakan oleh Cat, maka juga akan mustahil bagi Arthur meskipun dengan kekuatan kekacauan dia dapat menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Karena memang setelah mendengar kekuatan kekacauan yang dimiliki oleh Arthur, saya sangat mengharapkan dengan kekuatan kekacauan itu Arthur akan menghidupkan kembali Escanor. Tapi sepertinya harapan saya itu tidak bisa menjadi sebuah kenyataan. Karena jika Arthur saja tidak bisa menumbuhkan kembali tangannya, bagaimana mungkin dia bisa menghidupkan kembali orang yang meninggal dengan tubuh yang telah musnah? Oleh sebab itulah saya sedikit kecewa mengetahui lengan Arthur yang tidak pulih kembali ini. Nah, inilah kejadian menarik terakhir yang dapat saya bahas mengenai manga Nanatsu no Taizai chapter ke-343 ini. Bisa dikatakan kalau kalahnya Cat yang terbilang lumayan cepat ini kemungkinan adalah sebuah pertanda kalau manga Nanatsu no Taizai akan berakhir bahagia. Dan jika benar manga Nanatsu no Taizai akan berakhir dengan bahagia, maka hal itu akan membuat saya senang. Karena jujur saja saya sangat tidak suka dengan sebuah cerita yang memiliki ending yang menyedihkan. Di chapter kali ini saat akan melahap Cat, Arthur memang mengatakan kalau dirinya ingin menciptakan sebuah kerajaan di mana di kerajaan itu tidak akan ada lagi yang namanya penderitaan. Dan keinginan Arthur adalah membuat kerajaan yang penuh dengan kebahagiaan sampai selama-lamanya. Dan lucunya setelah berhasil mengalahkan Cat dan Meliodas mengatakan kalau pedang suci Excalibur yang telah menunjukkan bentuk sempurnanya itu memiliki kekuatan sihir yang kuat dan sangat cocok bagi raja yang ingin menciptakan kerajaan yang penuh dengan kebahagiaan, Arthur malah merasa malu mendengarnya. Karena menurut Arthur sendiri apa yang dia katakan pada Cat itu hanya menjawab apa yang dikatakan oleh Cat. Dan menurut Arthur apa yang dia katakan itu juga terdengar konyol. Tapi meski Arthur mengatakan kalau apa yang dia katakan adalah sesuatu yang konyol, Meliodas malah menyemangati Arthur. Dan Meliodas juga mengatakan bahkan kalau Arthur sampai memilih jalan yang salah, maka kelompok Nanatsu no Taizai akan selalu membantunya. Oleh sebab itulah pada akhirnya Arthur tersenyum mendengar perkataan Meliodas itu dan dia juga mengatakan kalau Nanatsu no Taizai adalah sahabat abadinya. Jujur saja melihat Meliodas yang mengatakan kalau kami Nanatsu no Taizai akan membantumu pada Arthur sedikit membuat saya bingung. Karena kalau menurut saya seharusnya tanpa adanya Escanor mereka tidak bisa lagi disebut Nanatsu no Taizai. Karena seperti yang kalian tahu sendiri kalau arti kata Nanatsu no Taizai adalah 7 dosa besar. Dan jika salah satu dosa besar itu tidak ada, maka seharusnya Meliodas tidak bisa menyebutkan mereka sebagai kelompok 7 dosa besar lagi. Tapi mungkinkah perkataan Meliodas ini akan menjadi sebuah petunjuk mengenai indikasi kalau Escanor akan hidup kembali? Karena jujur saja saya sangat menginginkan Escanor sang dosa singa angkuh itu bisa hidup kembali. Karena dengan Escanor hidup lagi maka kelompok Nanatsu no Taizai akan menjadi lengkap. Ya, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi nantinya pada cerita serial Nanatsu no Taizai ini? Karena memang yang tahu betul akan seperti apa kelanjutan cerita serial manga Nanatsu no Taizai hanya mangakannya seorang yaitu Nakaba Suzuki Sensei. Jadi untuk dapat mengetahui akan seperti apa jalan cerita manga Nanatsu no Taizai kita hanya bisa menunggu kelanjutan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya. Nah itulah kejadian-kejadian menarik yang dapat saya bahas mengenai manga Nanatsu no Taizai chapter ke-343 ini.
Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.